Shalom saudari, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita. Ini adalah suatu seri mengenal Tuhan lewat kelemahan manusia. Hari ini kita akan berbicara tentang problem dari rendah diri atau juga ketidakberdayaan melihat pada tokoh Musa. Saudari, kita lanjut aja. Kita tahu bahwa Musa adalah seorang Ibrani, tapi dibesarkan di istana orang Mesir, Firaun, ya. Dan suatu ketika Musa yang udah dewasa, dia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Dari sini kita melihat, kita tahu bahwa Musa sudah tahu identitas dia, bahwa dia bukan orang Mesir, tetapi orang Ibrani, tetapi tinggal di Mesir, di istana Mesir, saudara ya. Dan ketika itu dilihatnya seorang Mesir memukul orang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya, diulangi lagi. Jadi Musa sudah tahu, menganggap mereka pada pekerja paksa itu, ya, pada budak-budak itu adalah bangsa dia. Ia menoleh ke sana ke sini, dan ketika dilihat tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikan mayatnya dalam pasir. Keesokan harinya ia keluar lagi, didapati dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tapi jawabnya, "Siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku seperti engkau membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirannya, tentu perkara ini telah ketahuan. Saudara, dimulai oleh keinginan diterima. Ya, Musa memiliki keinginan diterima oleh bangsanya, maka dia melakukan hal tersebut. Ya, jadi dimulai dengan ingin diterima manusia, sehingga ingin memuaskan ekspektasi manusia, tapi Musa melanjuti dengan tindakan yang salah. Hasilnya kita sudah tahu, dia lari, berakhir dengan pelarian. Saudara, dia lari dari Mesir karena dia ketakutan. Nah, mengapa bisa terjadi? Apa sesungguhnya yang terjadi dengan Musa? Apa yang mendorong Musa melakukan ini? Saudara-saudari, bahwa manusia memiliki kebutuhan untuk diterima di dalam komunitas ataupun kelompoknya ataupun keluarga. Itu adalah kebutuhan. Salah satu kebutuhan dasar manusia diterima untuk menjadi bagian yang lebih besar ataupun yang lebih luas daripada dia, baik keluarga, komunitas, ya, bangsa. Dan inilah ketika dia tidak terjadi, maka itu akan menjadi krisis identitas. Ini yang terjadi dengan Musa. Dia bukan orang Ibrani, tetapi dia tinggal di Mesir. Di Mesir pun, di istana Mesir, dia merasa tidak menjadi bagian tersebut. Tetapi di tengah orang Ibrani sendiri, dia juga tidak diterima. Sebab itulah kelakuan dia ataupun perbuatan dia sebenarnya hasil dari kebutuhan untuk diakui ataupun memiliki identitas. Dia berusaha untuk diterima di tengah orang-orang sebangsanya. Amin. Ya, ini terjadi krisis identitas. Bagaimana krisis identitas terjadi sekarang? Saudara, krisis identitas bisa terjadi tanpa kita sadarin. Tetapi dampaknya kita itu akan besar, akan luas, ya. Banyak sekali hal-hal ini yang membuat krisis identitas. Misalnya kan, kita merasa ada orang-orang yang tidak merasa menjadi bagian suatu keluarga atau komunitas atau suatu, ya, bangsa, bisa aja, ya. Misalkan dia merasa selama ini bukan menjadi bagian, bisa juga karena dia anak pungut. Bisa aja, saudara, jadi sehingga merasa walaupun dia diperlakukan baik, dia tetap aja merasa bukan bagian keluarga itu. Sehingga akhirnya banyak hal yang akan terjadi dengan krisis ini kalau kita nggak ngerti dan didiamkan aja. Ada lagi anak-anak yang mengalami broken home. Mereka begitu kecewa dan merasa nggak berarti, nggak diinginkan oleh orang tuanya, sehingga orang tua mau berpisah. Akhirnya mereka merasa, ya, tidak diterima. Inilah yang disebut krisis identitas. Lalu istri-istri yang diperlakukan gak benar, diremehkan, direndahkan oleh suaminya terus, akhirnya mereka merasa rendah diri, gak memiliki identitas yang benar. Saudara, anak-anak ini broken home juga. Lalu mereka yang merasa hidupnya terus terpuruk ketika ketika orang-orang fokus kepada kegagalan terus, kenegatifan terus, mereka akan melihat hal-hal yang terpuruk. Nah, inilah yang membuat mereka nggak memiliki percaya diri, saudara-saudari. Ya, ini sering terjadi kepada orang-orang yang berfokus pada negatif. Adalah normal untuk kita mengalami satu tekanan di dalam hidup kita, tetapi nggak normal kalau kita terus membiarkan itu yang mengendalikan hidup kita. Lalu mereka yang hanya melihat kelemahan ataupun kegagalan hidupnya, selalu dilihat bahwa yang jelek-jelek dari diri dia, ya, baik kegagalan, baik ketidakmampuan, kelemahannya. Saudara-saudari, normal setiap manusia punya kelemahan dan normal kita pernah mengalami kegagalan. Tetapi nggak normal kalau kita terus berfokus pada kelemahan dan kegagalan.
Ada kelemahan yang bisa kita perbaiki, ada yang tidak. Ya, jadi normal kita jadilah ya makhluk ciptaan Tuhan yang bukan sempurna di dalam berasal dari kita, tetapi kita sempurna di dalam Yesus. Ya, kemudian lagi mereka yang tidak bisa menghadapi penolakan, perundungan, saudara. Penolakan itu umum, tetapi ada orang yang nggak bisa terima ditolak, saudara. Sensitif sekali. Perundungan juga kadang-kadang kita nggak bisa lepas, kadang-kadang nggak sengaja. Ada orang-orang yang di komunitas mereka, cara mereka bicara, bercanda, kadang-kadang tanpa disadarin itu melukai orang-orang, merendahkan, melukai orang-orang di sekitarnya. Orang di sekitarnya mungkin tidak mengekspresikan lukanya, tetapi disimpan. Lama-lama mereka sendiri ya rendah diri dan akhirnya bisa marah. Intinya adalah krisis identitas. Lalu mereka yang berfokus pada masa lalu dan kegagalan saja, saudara. Ingat ya, bahwa masa lalu kita boleh kelam, tetapi hidup kita jangan dipengaruhi oleh kekelaman. Kalau kita masih ada, artinya Tuhan membukakan pintu untuk kita melangkah mencapai masa depan yang cerah. Dan gagal itu normal. Yang gagal adalah kalau kita nggak bangkit, saudari. Ya, jadi tapi ketika kita berfokus pada masa lalu kelam, kita pada hal yang gagal, maka tanpa kita sadar, kita sedang mengizinkan kehilangan identitas diri, krisis identitas diri ini, saudara. Dampaknya apa sih? Dampaknya kita lihat yuk di dalam Musa ini, ya. Saya suka di sini ketika Tuhan berbicara kepada Musa, ini seperti seorang psikolog bicara pada pasien, sedang mempreteli keadaan jiwa pasien itu karena kerendahan ataupun rendah diri, saudara-saudara, inferiority, merasa nggak mampu, itu sumbernya adalah jiwa. Saudara ingat, ini ketika saya katakan rendah diri, merasa tidak mampu, bukan hanya sesuatu yang menjadi karakter sifat dia, tetapi juga kadang hanya yang temporal. Temporal artinya ketika dia ngadepin satu masalah ini, dia merasa berat sekali dan dia nggak mampu. Nah, ini gue sama, ya. Tapi kita ngelihat bagaimana jiwa Musa yang memiliki dampak krisis identitas karena dia rendah diri, merasa nggak mampu. Ya, kita ngelihat pada Keluaran 3 ayat 11, Tuhan bicara Musa, kemudian Musa berkata kepada Allah, siapa aku ini Tuhan? Karena Tuhan mau suruh Musa untuk jadi alat dia mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Dia bilang, siapa aku ini? Dia selama ini sudah gak percaya diri. Karena sebelumnya 40 tahun awal hidupnya dia tinggal di Mesir, di istana, dan dia mulai percaya diri yang tinggi. Tetapi kemudian ketika dia lari, dia 40 tahun dia hanya mengembalakan kambing domba, dan itu bukan milik dia, milik mertuanya, sehingga udah hilang tuh percaya diri dia, ya. Tapi oleh sebab itu dia bilang, siapa aku ini? Dengan kata lain dia mengatakan, Tuhan, aku nggak berarti, aku nggak berharga. Identitas dia nggak merasa nggak berharga, nggak berarti. Karena apa? Saudara, ini sering terjadi kepada kita merasa nggak berharga, nggak berarti, karena kita memakai pola pikir dari dunia. Pola pikir dari dunia akan membanding-bandingkan. Anda lebih hebat atau tidak? Anda lebih punya posisi atau tidak? Anda lebih punya dampak atau tidak? Anda mampu melakukan sesuatu lebih dari orang lain atau tidak? Ataupun Anda lebih kaya dari orang lain atau tidak? Ini pola pikir dunia. Saya bukan yang anti orang-orang yang pintar, yang mampu, yang kaya, bukan. Tetapi pola pikir dunia inilah yang harus kita mulai, bahwa siapa kita tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki, apa yang mampu kita lakukan, saudara. Ya, jadi kita dalam kerajaan Allah harus melihat bahwa semua adalah anggota. Walaupun lain-lain, dia berbeda-beda, tetapi kita ini saling membutuhkan karena ya kita anggota dari satu tubuh. Kalau nggak ada kita nggak lengkap. Tubuh nggak bisa berfungsi. Jadi apapun juga bagian Anda di dalam satu tubuh, ya, tetapi itu tetap dibutuhkan. Sehingga kita bukan bersaing, tetapi kita saling melengkapi. Itu prinsip kerajaan Allah yang harus kita mulai pakai, ya. Kemudian Keluaran 3 ayat 13, Musa bilang lagi, apa yang harus kujawab pada mereka? Dengan kata lain, Musa sedang berkata, ini dampak daripada krisis identitas dia nggak tahu bertindak atau berbuat. Kalau nggak tahu bertindak berbuat karena kurang knowledge, kita bisa belajarin. Tetapi ini bukan kurang knowledge, inilah lahir daripada kejiwaan. Merasa dia ya nggak punya keyakinan diri, sehingga dia nggak berani ambil keputusan, dia nggak berani melangkah, nggak berani berbuat, nggak berani bertindak. Bukannya nggak mampu,
tetapi berpikir dia tidak tahu apa-apa. Saudara. Ya. Nah, kemudian ayat 4 ayat 1. Musa kemudian berbicara, Tuhan bicara dengan Musa, kemudian Musa ngomong lagi, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Yang maksudnya apa yang daripada ini? Maksudnya pada jiwa ini adalah bagaimana mereka nggak percaya, mereka nggak dengar perkataan aku. Dengan kata lain, bagaimana kalau mereka nggak terima aku, Tuhan? Orang yang memiliki Kristen sendiri itu sensitif, mau diterima, ya, sehingga kadang-kadang dia adalah jadi sensitif, merasa gampang tersinggung, gampang cepat terhina, karena merasa nggak diterima karena dia push untuk ataupun dia membutuhkan penerimaan, sehingga akhirnya jadi sensitif ketika nggak merasa tidak diterima. Lalu di ayat 10-nya, saudari, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku nggak pandai bicara. Dulu enggak. Sejak engkau berfirman tuh, sekarang ini engkau berfirman, hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Saudara, memang Musa memiliki masalah dengan kemampuan bicara, tetapi Tuhan sedang bicara, firman Tuhan sedang bicara. Ketika Musa ngomong dulu enggak, sekarang enggak, dia berkata begini, aku nggak bisa berubah, Tuhan. Aku nggak mungkin berubah lah. Dulu aku bukan seperti itu, sekarang pun nggak kayak begitu. Sampai kapanpun juga enggak. Artinya saya nggak bisa berubah, Tuhan. Banyak dari orang-orang kita ini begitu. Saya nggak bisa berubah. Ya udah, ini saya, mau apa Tuhan? Saudara, Tuhan menerima Anda apa adanya ketika Anda nggak punya kekuatan untuk mengubahkan. Tapi ketika Anda butuh diubahkan, Tuhan mau menuntun Anda untuk berubah, bisa berubah. Oke? Lalu kemudian Musa, yang terakhir dari ayat 13, 4 ayat 13, kemudian Musa berkata, Tuhan, kiranya utuslah yang lain aja yang patut kau utus. Musa berasa tidak memenuhi syarat. Ya kan? Dia merasa nggak bersyarat. Yang lain aja Tuhan. Saya nggak qualified. Saudara, ini dampak dari krisis identitas diri yang akhirnya membuat kita nggak percaya diri, merasa nggak berdaya, inferiority, rendah diri. Ya. Nah, ingat, ini beda ya, kalau tidak berdaya kadang-kadang itu hanya suatu masa doang, suatu saat doang, suatu tekanan doang. Tapi tidak percaya diri, inferiority, rendah diri itu adalah karakternya. Jadi dua-duanya jawaban Tuhan sama. Kenapa ini nggak boleh? Karena ini dia, saudara. Ketika Anda nggak percaya diri, merasa nggak berdaya, ya, merasa inferiority, rendah diri, maka kita akan tidak mengalami sepenuhnya janji Tuhan, kepenuhan janji Tuhan dan tujuan Tuhan buat kita. Iblis mau mencuri, bukan mencuri dengan cara yang kita bayangkan, diam-diam dia ambil, jadi begitu. Bukan, di sini, di pola pikir kita, dia panah-panah pola pikir dunia, sehingga akhirnya kita nggak melihat pola pikir Allah, akhirnya kita justru jadi nggak percaya diri. Tuhan nggak mungkin pakai saya lah, Tuhan nggak mungkin lah, saya berubah. Akhirnya kita nggak mengalami itu janji Tuhan, dan juga nggak menggenapi panggilan dan tujuan Tuhan buat hidup kita. Ya, itu yang bahayanya. Jadi harus ngerti kenapa kita harus penting sekali ini. Apalagi kita mau menuai, maka yang harus dimulai untuk kita bereskan adalah diri kita dulu. Dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air kehidupan, saudari. Bukan dari luar, tapi dari dalam kita ini. Nah, cara Tuhan memulihkan bagaimana? Ini yang berbeda, saudari. Kalau kita ituin orang, maka kita bilang, kamu harus begini, harus begini, harus begini. Kalau orang datang ke kita, punya masalah kayak karena diri, kamu begitu aja dipikirkan, nih begini, kamu harus begini, harus begini. Tekanannya adalah kamunya harus begini, tapi jawaban Tuhan beda, saudara. Keluaran 3 ayat 7 Tuhan berkata, aku sudah melihat penderitaan umatku di Mesir, sudah mendengar mereka teriak minta dibebaskan dari orang menindas mereka. Aku tahu semua kesalahan mereka. Jawaban Tuhan buat orang-orang yang merasa gak percaya diri, yang merasa gak sanggup menghadapin, ya saudara, yang merasa rendah diri. Tuhan bilang, Tuhan melihat semua pergumulan kita. Aku melihat penderitaanmu. Aku ngelihat pergumulanmu. Tuhan kasih unjuk isi hatinya. Aku melihat semua. Kemudian Tuhan katakan, aku mendengar semua seruanmu. Tuhan dengar setiap seruan doa maupun hanya desahan kita. Aduh Tuhan, capek begini. Tuhan dengar semua, saudara. Itu termasuk doa adalah komunikasi, ekspresi komunikasi. Sehingga ketika Anda, Tuhan, hanya Anda geleng-geleng karena Anda gak sanggup, itu Tuhan
dengar seruan itu. Tuhan katakan sesungguhnya aku tahu semua. Dia maha tahu. Tuhan tahu segalanya. Ketika kita mulai nggak percaya diri, rendah diri, kita merasa nggak sanggup menghadapin, bukan mulai dari kita, mulai kenali isi hati Tuhan. Tuhan tuh lihat lu semua pergumulan saya. Tuhan tuh dengar lu semua seruan saya. Hanya kadang jawabannya kita nggak tahu kapan. Jawabannya kita nggak tahu karena Tuhan yang tahu segala-galanya. Tuhan tahu ngatur yang tepat, yang terbaik, saudari. Ya. Lalu kemudian di ayat 8 bahasa Indonesia sehari-hari, sebab itu aku turun untuk membebaskan mereka dari tangan orang Mesir. Wow, saudara-saudari, kalau Anda renungkan luar biasa, kita menjadi kagum dengan Tuhan. Ketika kita merasa gak berdaya, kita merasa rendah diri, Tuhan bilang, aku turun loh. Aku yang turun. Artinya dia, ya Tuhan, menyediakan dirinya sendiri. Aku yang turun, bukan malaikat, bukan nabi yang lain, aku yang turun. Dia yang menyediakan dirinya, saudari. Ini dia. Tuhan kasih tahu ya isi hati dia. Apa yang akan dia lakukan, apa yang dia telah lakukan bahkan. Kemudian dikatakan lagi, membawa mereka keluar dari negeri itu menuju suatu negeri yang luas, kaya dan subur. Artinya Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Mereka hanya pikir, ya hanya keluar dari Mesir aja udah suka cita. Tapi mereka bilang, enggak. Negeri yang luas dan kaya dan subur. Amin. Luar biasa Tuhan kita, gak berhenti dari situ. Ayat 10-nya sekarang. Bahasa Indonesia sehari-hari. Sekarang engkau kuutus menghadap Raja Mesir supaya engkau dapat memimpin bangsaku keluar dari negeri itu. Saudara-saudari, setelah Tuhan kasih unjuk isi hatinya, aku melihat semua, aku mendengar kamu, aku dengar semua doa kamu, aku tahu segalanya. Ya, kamu bisa tenang, aku tahu segalanya. Ya. Tuhan, aku menyediakan diriku, aku menyediakan yang terbaik. Baru Tuhan mulai kitanya, engkau kuutus. Sebelumnya, aku akan dengar, aku akan lihat, aku tahu, aku sediakan, aku turun, aku semua. Tetapi sekarang, engkau, Musa, kuutus. Sekarang bagian kita, setelah Tuhan itu baru bagian kita. Tapi cara Tuhan juga indah sekali, saudara. Tuhan tekankan dia dan dengan kata lain, engkau kuutus, artinya Tuhan bukan sekarang bagian kita aja, tapi Tuhan mau menekankan, aku punya tujuan buat kamu. Ketika Tuhan utus, Tuhan punya tujuan. Lihat ya, kita gak pernah sendiri. Bahkan ketika diutus pun, Tuhan bilang, aku punya tujuan, oleh sebab itu aku utus. Ini Tuhan kita indah sekali, saudari. Renungkan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kadang kita kesel sama Tuhan karena kita gak ngerti, karena kita punya pakai pola pikir dari dunia. Dunia gak akan kena dengan Tuhan. Dunia akan benci Tuhan. Makanya dia taruh pola pikir yang salah. Ya, saudara, kenali Tuhan. Inilah tujuannya semua ini. Tuhan kasih unjuk kita untuk kita tahu isi hatinya. Untuk kita memiliki keyakinan akan dia, saudara. Kenapa? Karena Tuhan mau kita berjalan sama dia. Kalau kita mau berjalan, kita misalkan saudara-saudari Anda mau berjalan dengan seorang, kalau stranger Anda nggak mau, ya kan? Tapi kalau Anda bukan stranger karena Anda tahu dia baik, isi hatinya, Anda tenang. Dan itu dia, Tuhan mau kasih unjuk isi hatinya, meyakinkan kita apa yang dia lakukan dan dia sediakan. Ini, ya, sehingga kita mau ketemu berjalan sama dia, mau makin kenal sama dia. Lalu dilanjutkan dalam Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Bahasa Inggrisnya, I was, I am being, I will be. Kalau bahasa Ibrani, YHWH. Ya, tapi orang Ibrani nggak berani sebut perkataan itu, maka dijadikan Yahweh. Oke ya, saudara. Dan ini sama dengan Wahyu, ketika Yohanes ya dibuang ke Pulau Patmos, dia sendirian, nggak berdaya, saudari. Dia nggak tahu what to do, dia nggak bisa, nggak aku sanggup melakukan. Tapi Tuhan hadir dalam Wahyu 1 ayat 4 dan dikatakan, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari dia, dari siapa? Allah yang sama, YHWH, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Yang ada bicara sekarang, yang sudah ada bicara yang dulu, yang akan datang, will be. Jadi Tuhan mau kasih unjuk, aku adalah Allah yang selalu hadir. Allah yang selalu hadir buat umatnya. Dia Allah yang sama. Dulu, sekarang, dan selamanya. Artinya sama. Kalau dikatakan I am, I was, I am, and I will, itu bicara kehadirannya. Saudara,
Dia mau kenalkan diri dia sekarang. Sebelumnya dia kasih tahu isi hatinya, sekarang dia kasih unjuk siapa dirinya. Aku adalah Allah yang sama, yang selalu hadir. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kemudian dilanjutkan lagi ayat 15. Beginilah kau katakan pada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Saudara-saudari, ini juga indah. Ketika Tuhan ngomong Allah nenek moyangku, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Tuhan mengingatkan bahwa ketiga orang ini disebut karena Allah memiliki perjanjian dengan mereka. Dengan kata lain, Tuhan kasih unjuk. Tadi, aku yang nggak pernah berubah, selalu hadir. Tapi kemudian dia katakan lagi, aku Allah yang setia terhadap perjanjianku. Sebab itu kamu dapat percaya. Aku Allah yang setia. Kamu dapat percaya, setia pada perjanjiannya, pada perkataannya, dan juga pada kita, saudara. Ya. Lalu dilanjutkan lagi di ayat 19-21. Tapi aku tahu, lihat ya, Tuhan tahu segalanya. Ini belum terjadi loh, Musa belum sampai di Mesir, tapi Tuhan bilang, Raja Mesir gak akan biarkan kamu pergi kecuali dipaksa dari tangan yang kuat. Dia tahu. Dia tahu tentang pergumulan Anda, dia tahu bagaimana memberikan jalan keluar buat kita, saudari. Tapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengah. Sudah itu, ya akan membiarkan kamu pergi. Dia Tuhan yang atur. Tuhan tahu sehingga Tuhan atur. Musa, Firaun bangsa Mesir tidak akan membiarkan kamu lolos begitu aja. Kamu akan dikejar, tapi tanganku ada. Perbuatanku yang ajaib ada. Ini dia. Dan bukan itu aja. Ya, dia bikin yang mustahil. Sebelumnya mereka budak, nggak akan dikasih berlimpah, tetapi tiba-tiba Tuhan bilang, orang Mesir akan bermurah hati terhadap bangsa ini, terhadap kamu. Orang Mesir kasih perhiasan mereka yang mahal-mahal kepada bangsa Israel, saudara. Ini menunjukkan apa? Hal yang mustahil terjadi karena kita punya Allah yang menunjukkan tangan yang kuat, perbuatan yang ajaib, Allah yang maha kuasa. Nggak ada yang mustahil bagi dia. Amin. Dengan kata lain, dia menunjukkan siapa dia. Cara Tuhan memulihkan kita tuh indah, saudara-saudari. Dia nggak tuntut kita duluan, tetapi dia meyakinkan kita tentang isi hatinya buat kita, lalu menunjukkan siapa dia. Beda, saudara, dengan dunia, dengan juga perjanjian lama. Karena perjanjian lama Allah belum jadi Bapa, belum tinggal di dalam kita, Roh Kudus belum tinggal dalam kita. Ya, kalau selalu dimulai dari kita, saudara. Perjanjian baru dimulai dari Tuhan. Semakin kita menyadari keindahan Tuhan, semakin kita menyadari siapa Dia, maka hubungan ini, relationship ini akan membuat kita, aku gak mau main-main. Saudara, semakin kita gak tahu bersumber dari kita, akhirnya kita mengecilkan sesuatu yang harusnya penting di mata Tuhan. Coba renungkan, saudara. Jadi ketika kita merasa gak berarti, gak berharga, kita gak tahu harus bertindak apa, gak tahu bukannya karena pengetahuan, tetapi karena memang ini disebabkan oleh inferiority. Anda merasa gak pernah penuhi syarat, gak merasa diterima, tidak bisa berubah, masalah terlalu berat segala. Saudara, Tuhan mengatakan Anda sedang rendah diri, tidak percaya diri, tidak berdaya. Oke? Bagaimana Tuhan? Jawabannya, ya, kenali isi hati Tuhan. Dia adalah Allah yang melihat, Allah yang mendengar, Allah yang tahu, Dia menyediakan, Dia selalu menyediakan terbaik, Dia punya tujuan buat kita. Ini bicara isi hati Tuhan. Ya, kemudian Dia Allah yang sama dulu, sekarang, selalu hadir buat Anda dan saya. Dia Allah yang setia. Anda bisa percaya Dia Allah yang maha kuasa, gak ada yang terbatas. Ini tentang siapa Dia. Tapi mungkin Anda tanya, bagian saya apa? Jadi gak perlu bagian apa? Salah, saudara. Iman tanpa perbuatan mati. Ya, bagian kita ada di dalam Keluaran 4 ayat 12. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Saudara, kita harus mulai melangkah. Pergi itu kita mulai melangkah. Iman tanpa perbuatan mati, saudari. Tuhan mau kita melangkah. Enggak diam-diam aja. Tuhan kasih unjuk isi hatinya. Tuhan menunjukkan siapa Dia, apa yang Dia bisa lakukan.
Tapi kita harus melangkah. Ketika kita harus melangkah, Tuhan akan menyertai dengan kuasa, dengan macam, dan menuntun kita. Inilah prinsip kerajaan Allah. Tuhan gak akan menuntun kita bukannya dikasih tahu jauh-jauh, enggak. Saudara-saudari, ketika Anda mulai melangkah, dia akan beri tuntunan untuk satu langkah itu. Ketika kita melangkah satu lagi, dia akan beri tuntunan untuk langkah itu. Dan dia menyertai, saudari. Ketika kita melangkah, kita akan melihat bukan kuat gagah saya, tapi penyertaan Tuhan ini. Amin. Coba renungkan hari-hari ini. Mulai kenali diri kita, siapa kita dalam Tuhan. Karena kita udah manusia baru. Jangan melihat diri kita berdasarkan standar dunia ataupun kemampuan kita. Kita akan down, kalau enggak kita sombong. Dua-duanya Tuhan gak mau. Tuhan gak mau Anda jadi inferior, rendah diri, tapi Tuhan juga gak mau Anda jadi sombong. Tuhan gak mau Anda merasa tidak berdaya, tetapi Tuhan juga tidak mau Anda overconfidence. Anda harus mengandalkan Tuhan, sehingga tidak overconfident, tetapi juga tidak merasa tidak berdaya. Ini Tuhan yang kita miliki. Amin, saudari. Renungkan, dan kita akan melihat keindahan Tuhan luar biasa. Membuat kita semakin bangga, bersyukur, ikut Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Amin.